Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri dan hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Resti Aditya Pratama, perwakilan dari OPT MPS SMPN Satap Bahuluan nomor 42 Kepulauan Selayar, akan menyampaikan penyuluhan mengenai penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui vagina, oral maupun anal. Nah, apa ada yang tahu apa bahaya penyakit menular seksual? Tidak. Bahaya penyakit menular seksual menyebabkan infeksi alat reproduksi yang harus dianggap serius. Bila tidak diobati secara tepat, infeksi dapat menjalar dan menyebabkan penderitaan, sakit berkepanjangan, kemandulan dan kematian. Bagi remaja perempuan, perlu disadari bahwa risiko untuk terkena penyakit menular seksual lebih besar daripada laki-laki, sebab alat reproduksi perempuan lebih rentan dan seringkali berakibat lebih parah karena gejala awal yang tidak segera dikenali, sedangkan penyakit melanjut ke tahap lebih parah. Pada laki-laki, gejala PMS lebih mudah dikenali, dilihat dan dirasakan, sedangkan pada perempuan sebagian besar tanpa gejala dan seringkali tidak disadari. Pada laki-laki, gejala-gejala infeksi antara lain: yang pertama, bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada penis alat kelamin. Yang kedua, luka tidak sakit, keras dan berwarna merah pada alat kelamin. Yang ketiga, adanya kutil atau tumbuh daging seperti jengger ayam. Yang keempat, rasa gatal sepanjang alat kelamin. Yang kelima, rasa sakit pada saat kencing. Yang keenam, kencing nanah atau darah yang berbau busuk. Yang ketujuh, bengkak panas dan nyeri pada pangkal paha yang kemudian berubah menjadi borok. Yang terakhir, kehilangan berat badan yang drastis disertai mencret terus-menerus dan sering demam serta berkeringat malam. Nah, pada perempuan, gejala-gejala penyakit menular seksual antara lain: yang pertama, rasa sakit atau nyeri pada saat kencing atau berhubungan seksual. Yang kedua, rasa nyeri pada perut bagian bawah. Yang ketiga, pengeluaran lendir pada vagina atau alat kelamin. Yang keempat, keputihan berwarna putih susu, bergumpal dan disertai rasa gatal dan kemerahan pada alat kelamin atau sekitarnya. Yang kelima, keputihan berbau busuk. Yang keenam, timbul bercak-bercak darah setelah berhubungan seks. Yang terakhir, bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada alat kelamin. Ada banyak macam penyakit yang bisa digolongkan sebagai PMS. Di Indonesia banyak ditemukan saat ini adalah: yang pertama, gonore atau dikenal juga dengan kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua, sifilis atau raja singa, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang ketiga, candidiasis vagina adalah peradangan akibat pada vagina yang ditandai dengan iritasi pada vagina, rasa gatal dan keputihan. Yang keempat, klamidia. Klamidia adalah penyakit infeksi menular
Ini disebabkan oleh chlamydia transdermatis. Yang kelima, kutil kelamin. Kutil kelamin adalah benjolan kecil yang tumbuh di area kelamin atau anus akibat infeksi. Yang keempat, chlamydia. Chlamydia adalah penyakit infeksi menular. Nah, apakah penyakit menular seksual dapat diobati? PMS dapat diobati. Satu-satunya cara adalah berobat ke dokter atau petugas kesehatan. Jika kita terkena penyakit menular seksual, pasangan kita juga harus diperiksa dan diberi obat. Jangan mengobati diri sendiri. Patuhi cara pengobatan sesuai petunjuk dokter atau petugas kesehatan untuk memastikan kesembuhan. Hindari hubungan seks yang tidak aman atau berisiko. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk membantu teman yang terkena penyakit menular seksual? Yang pertama, anjurkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter atau petugas kesehatan. Bila perlu, kamu mengantarkannya. Yang kedua, anjurkan untuk mematuhi aturan pengobatan sesuai petunjuk dokter. Yang ketiga, anjurkan untuk jangan malu menyampaikan keluhan-keluhan kepada dokter atau petugas kesehatan. 4. Anjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual lagi kecuali pakai kondom. Demikianlah materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit menular seksual. Tentunya hal ini tidak hanya penting bagi diri sendiri, melainkan penting bagi kehidupan dan keluarga di masa depan. Seperti yang kita ketahui, banyak manfaat yang dirasakan dengan tidak melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, mari kita berinisiatif untuk tidak melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, mari kita mengatakan stop free sex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.